menulis ilmu, mengkaji ilmu, sedang Riyadhus Shalihin. Ini sebagaimana tadi saya sebutkan ya, ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Muhammad SAW yang kaitan dengan akhlak, ya, yang berkaitan dengan tasfiyatul qalbi dan jiwa. Karena yang penting ya, sebagaimana kata Imam Malik, ilmu yang dua-duanya itu tidak boleh ada saja, yaitu fikih dan akhlak. Ya, bagaimana kata Imam Malik, watakoha barang siapa dia paham ilmu ibadahnya betul, ibadah betul dan bacaannya betul, walau yatasawwaf, tapi dia tidak mempelajari ilmu akhlak, maka dia akan terjatuh pada sapa menjadi orang yang fasik. Maksudnya orang berilmu tapi korupsi. Karena apa? Akhlaknya tidak dididik, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan tasawwafa walam yatasawwaf. Kata Imam, barang siapa juga yang dia mempelajari akhlak sehari walau kita tapi dia tidak mempelajari ilmu fikih, akhlaknya bagus, ngaji dirinya bagus, ya biasanya bagus, tapi ibadahnya benar, sholat saja dapat, maka dia sudah melenceng, ya wudu salah. Karena kata Allah, mislu zufrin lam yusak, ya rezeki, fa'akhir wudu. Ada seorang sahabat yang wudu, ada sebesar kuku yang terkena batu. Kata Nabi SAW, kurang wudu belum benar. Ngaji rasa wudu aja nggak benar. Kalau wudunya nggak benar, kan diterima tidak? Nah, jadi itu melenceng dari jalan yang lurus. Tapi apa? Kata Imam Malik, guru Imam Syafi'i, yang benar itu waqaha wa yatasawwaf faqahaqqaqo. Yang fikih ibadah, kemudian dia mengkaji tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, maka dia sungguh ada di jalan yang benar. Maka ini dua-duanya penting sekali pada ilmu ini. Makanya fikihnya kita belum marau. Kalau kita pernah yang mengkaji kita biar berbahas Safinatun Najah, maka Nabi. Nah itu langsung poin-poinnya aja. Jadi ulama itu ahli hadis. Tapi untuk orang awam benar ibadahnya maka poinnya rukun wudu ada 6. Niat, basuh wajah, ya. Tanpa dicantumgi hadis-hadisnya. Nah kita langsung naik ke hadis-hadisnya. Oh ibadah saya sehari-hari itu ternyata ada dasar-dasarnya. Nah itu lebih kuat lagi. Jadi lebih khusyuk lagi ketika kita beribadah. Karena apa? Semua apa yang kita lakukan sehari-hari ibadah kita ternyata berdasarkan dari itu. Nah ini sama ya, yang sholihin yaitu hadis-hadis atau Al-Quran yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Nah nanti kita dibimbing di kitab ini. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih, hati yang sehat, yang baik, nanti dibimbing oleh Imam. Pintu yang pertama kali kita masuk nanti pintu ikhlas lebih dahulu. Ya niat yang benar, niat yang ikhlas. Nanti harus pintu niat masuk kedua bertobat, bersihkan dulu dari dosa kecil sama dosa besar. Nanti kita masuk ke pintu ketiga, masuk pintu besar. Sabar melaksanakan perintah butuh satu bapak-bapak. Ustaz Boko pulang dari sore. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk sholat ke masjid, sholat berjamaah dengan sabar, akhirnya pergi ke tidur. Bapak kan pulang dari Jakarta jam 3 malam. Allah manggil untuk sholat subuh dengan kata melaksanakan perintah, butuh sabar. Melarang juga sama, sabar menjauhi sama. Misalkan bapak ditato, tapi tato haram dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Terus sabar kita mendapatkan musibah, ya begitu. Nanti habis masuk ke bab 4, nanti dibimbing sehingga akhirnya salat kita ini kita betul-betul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tazkiyatun nufus, ya bertasawuf atau tasfiyatul qalbi dalam keadaan yang ini kita pertama terlebih dahulu ya bab ikhlas, ya wa ihdzaril niyati, bab ikhlas dan menghadirkannya. Nah, ikhlas itu artinya adalah murni, ya. Ikhlas pada Allah artinya adalah murni kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dalam beribadah, ya tidak bercampur dengan riya, tidak juga bercampur dengan yang dilihat orang, yang didengar orang. Ikhlas Allah betul-betul murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu sendiri ya yang mengatakan ikhlas itu sebagai Allah Subhanahu wa taala min baini farqin wa damin di surat An-Nahl, ya, di antara kotoran dan darah labanan khalisan, terdapat susu yang ikhlas, ya, terdapat susu yang murni, tidak dengan apapun. Ikhlas karena artinya murni beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak lain. Ya, gitu. Kalau susu ini bercampur dengan kotoran, pasti warnanya hijau-hijauan, maka sudah tidak ikhlas lagi, tidak murni lagi susunya. Kalau susu ini bercampur dengan darah, maka pasti warnanya itu kemerah-merahan.
Ya, maka sudah ikhlas lagi. Maka ikhlas itu kata Allah Subhanahu wa taala An-Nahl min baini fardin labanan khalisan. Di antara kotoran dan darah terdapat susu yang ikhlas, susu yang murni tidak bercampur dengan apapun. Arti ikhlas artinya apa? Beribadah murni semata-mata ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya Bapak-bapak, tidak ada yang tahu kecuali hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menuduh orang lain tidak ikhlas, tidak bisa. Karena ikhlas itu letaknya di dalam hati, dan tidak ada yang tahu hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesama bapak-bapak. Ya, yang tidur kamar dengan kita pun tidak tahu kalau kita tidak ibadah. Ya, apalagi tetangga. Makanya ikhlas itu ada yang letaknya di dalam hati dan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab itu bab ikhlas, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu bapak-bapak setengah dari agama. Jadi ya, al-ikhlas itu nisbuddin. Jadi ikhlas itu setengah dari agama. Ada amal zahir, ada amal batin. Ya, batin ini tergantung pada niatnya harus Allah. Ketika kita niatnya ikhlas karena Allah berarti setengah agama kita dan betul. Jadi ada amal batin. Kalau batin tergantung niatnya, apa ikhlas karena Allah atau tidak, semuanya atau tidak. Kalau amal zahir tergantung ada dalilnya tidak. Makanya syarat diterima dua. Syarat diterima ibadah seorang itu, yang pertama harus ikhlas. Nah, amal batin itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ya mutaba'ah, harus ada dasar dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ibadah yang betul. Makanya an-niyatul nisbin. Yang niat itu adalah setengah dari agama dan kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini bab pertama, bab niat terlebih dahulu. Yaitu niatnya harus murni ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain, bukan juga karena dia ingin dilihat orang lain dan ingin dipuji orang lain. Dan ingat, tidak ada yang tahu seseorang ikhlas atau tidak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini Bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Ikhlas itu bertingkat-tingkat, ya, seperti motor PCX lah. Ya, ada yang tingkat pertama, ada yang tingkat kedua, ada yang tingkat ketiga, ya harganya berbeda-beda ya. Tapi semuanya ini masih PCX, ya. Nah, ikhlas juga sama, bertingkat. Yang pertama ini masih, yang kedua juga masih ikhlas, ya. Yang ketiga masih ikhlas, kemudian yang keempat baru itu jangan, itu riya. Beda karena ingin dilihat orang lain. Nah, yang pertama dulu, ikhlas yang paling tinggi. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan kemaslahatan di akhirat dan tanpa mengharapkan kemaslahatan di dunia. Jadi nggak peduli dunia di akhirat, pokoknya saya cinta kepada, saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.